Mbak Yesi sendiri kangen nggak sih main film? Ya, karena sekarang saya ini kan sebagai dosen juga dan saya juga di organisasi dokter PAUD sudah cukup sibuk. Tapi kemarin saya baru selesai syuting film. Jadi hampir bersamaan dengan teater ini berjudul Menang Untuk Kalah. Yaitu kenapa saya mau? Karena itu mengangkat isu sosial, yaitu judul dengan pinjol yang sudah banyak sekali korbannya di antara kita, di keluarga kita, yang saya rasa ini adalah sesuatu yang bagus untuk diangkat. Oke, Mbak Yesi, ada kayak terasa gap yang cukup besar nggak sih antara komunikasi zaman Mbak dengan teman-teman Gen Z yang main teater dengan Mbak? Saya hanya bisa menjawab sebagai diri pribadi ya. Iya. Kebetulan karena saya sebagai pendidik dan guru PAUD, Mbak tahu ya PAUD ya pendidikan Tahu. usia dini itu yang kalau punya anak nggak? Belum ya. Umur 0 sampai 8 tahun. Jadi biasa bergaul dengan anak-anak kecil, guru-guru PAUD. Kalau kita bergaul dengan mereka, kita berbicara bahasa mereka. Saya juga dosen di mana mahasiswa saya makin lama makin muda karena semester pertama kedua kan sayanya bertambah usianya, sedangkan mahasiswanya tuh baru terus, sehingga ada kejadian lucu. Dulu mereka suka bilang, Bu Yesi dapat salam dari ibu saya dulu suka nonton filmnya. Terus saya cuti nih ngajar, 5 tahun kemudian saya masuk, Bu Yesi dapat salam dari siapa? Dari ibu kamu? Bukan, dari nenek saya. Jadi saya udah naik pangkat ya. Gitu. Jadi udah biasa lah sama mahasiswa itu saya anggap sebagai anak-anak saya juga. Mereka kadang juga ke rumah, saya masakin. Jadi hubungan kita boleh dibilang saya menikmati sih. Oke. Tapi secara metode aktor-aktor teater Gen Z sama di generasinya sebelumnya gitu ada perbedaan? Iya. Pendekatannya mungkin? Mereka mempunyai warna yang beda ya. Kalau yang aktor-aktor yang dulu itu kan benar-benar mereka tuh menghafal dan karena ya gaya teaternya tuh kelihatan ya. Kalau anak-anak lebih zaman sekarang tuh lebih membawa gaya sehari-hari. Jadi lebih natural. Mungkin memang kategorinya beda kali ya. Oke, terakhir mungkin dari aku ya, nggak tahu dari teman-teman, ada Salsha sebagai Ratna nih, sebagai Ratna zaman 80-an, Ratna muda. ya. Ada nggak sih pesan khusus dari Mbak Yesi nih untuk Salsha? Si Ratna ini seorang anak yang dia sendiri datang kepada saya. Itu menurut saya poin yang bagus ya. Dia bertanya seperti apa sih sebenarnya Ratna itu yang menurut saya, menurut tante, namanya tante ya, dalam peran ini Ratna tuh seperti apa. Jadi dia orang yang menurut saya anak muda yang mau belajar, mau mendengar dan mau masukan. Walaupun pada akhirnya dia akan menginterpretasikan sendiri perannya. Lalu dia juga punya suara yang bagus. Juga dia bisa menyenangkan untuk ditonton, dan kerjasamanya dengan Galih Javier, dimainkan oleh Javier itu juga bagus. Ntar Mbak lihat deh. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.